Shalom semuanya, selamat datang di ibadah Youth Gesia Tesalonika. Apa kabar kalian semua minggu ini? Semoga semuanya bisa menjalani hari-hari dengan baik ya. Gak terasa udah hari Sabtu lagi, udah weekend lagi, dan hari ini adalah waktunya untuk kita ibadah. Jadi sebelum kita ibadah, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami ucap syukur untuk hari-hari yang indah, kami ucap syukur untuk penyertaan-Mu, untuk berkat-Mu yang Kau berikan pada kami setiap harinya. Sebentar lagi kami akan ibadah, Tuhan. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu dari awal hingga akhir, supaya kami, Tuhan, bisa mengisi kembali energi dari-Mu, supaya kami bisa tetap kuat dan tetap semangat untuk mengejar rencana-Mu dalam hidup kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan. Jadikan kami bencana-Mu, Yesus. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendak-Ku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bencana-Mu untuk memuliakan-Mu. Katakan, tersungkurku di kaki-Mu, tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur
kita percaya bahwa berkat kemurahan Tuhan tak akan ada habisnya buat kita, amin. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat murahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat murahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Halo adik-adik semuanya, selamat sore. Pada kesempatan hari ini, Koko akan membawakan kebenaran firman Tuhan yang Koko angkat dari Perjanjian Lama. Mungkin sebagian dari kita pada saat mendengarkan kata Perjanjian Lama, kita akan berasumsi, waduh ini ceritanya pasti sangat berat. Kadang kita waktu membaca Perjanjian Lama, kita mengatakan sangat sulit dimengerti cerita-cerita yang ada pada Perjanjian Lama. Dan kebanyakan dari kita lebih prefer atau lebih cenderung atau lebih suka membaca Perjanjian Baru karena menurut kita itu lebih gampang dimengerti, kata-katanya lebih sederhana dan sebagainya. Koko juga pernah berada pada fase seperti adik-adik semuanya, di mana Koko merasa Perjanjian Lama itu agak sulit dimengerti. Bahkan Koko lebih suka membaca Perjanjian Baru. Namun akhir-akhir ini Koko sering mendalami isi dari Perjanjian Lama dan Koko baru mengerti ternyata cerita yang ada di Perjanjian Lama ini sangat menarik. Bahkan ceritanya sambung menyambung dari kejadian bagaimana Tuhan menciptakan alam semesta, manusia pertama jatuh dalam dosa, di mana kitab kedua Keluaran itu bercerita tentang bagaimana bangsa Israel dibawa keluar dari Mesir, makanya Keluaran sampai ke tanah Kanaan dan sampai dengan berbagai cerita. Dalam berbagai cerita itu, Koko hari ini akan mengangkat sepotong cerita yang ada di Perjanjian Lama, yaitu mengenai perjalanan bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, di mana mereka harus berhadapan dengan berbagai bangsa. Salah satu bangsa atau musuh bebuyutan dari bangsa Israel adalah bangsa atau orang-orang Filistin. Nah, ada satu kisah yang sangat terkenal antara pertempuran antara bangsa Israel melawan bangsa Filistin, yaitu Daud melawan Goliat. Mungkin kita waktu Koko bilang Daud melawan Goliat, mungkin kita mengatakan saya sudah sering mendengar cerita tentang Daud dan Goliat dan saya tahu banget isi ceritanya, di mana Goliat datang menantang bangsa Israel. Habis itu Daud akhirnya muncul sebagai pahlawan dengan menggunakan batu dan menang. Koko juga sering sekali mendengar cerita tentang Daud dan Goliat. Bahkan Koko baca-baca ulang dan surprisingly, Koko menemukan hal-hal Koko menemukan banyak sekali hal-hal yang dulunya Koko nggak tahu mengenai cerita ini, yang ingin Koko bagikan pada kita semua.
Ada banyak pelajaran yang kita bisa ambil dari kisah ini. Yang pertama, strategi perang yang digunakan oleh bangsa Filistin melawan Israel. Apa counter attack yang digunakan bangsa Israel dalam melawan strategi perangnya Filistin? Senjata-senjata yang digunakan. Lalu kita akan belajar moral of the story. Artinya kita akan memetik moral yang bisa kita ambil, pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan hari-hari. Nah, sebelum Koko berbicara lebih jauh mengenai kisah Daud melawan Goliat, kita akan mengerti terlebih dahulu beberapa hal yang penting kita pahami untuk mengerti jalur cerita ini. Oke, bangsa Israel pada saat dia keluar dari tanah Mesir, dibawa menuju tanah Kanaan, bangsa Israel ini mengalami banyak sekali hal, yaitu mereka harus akhirnya mereka berontak kepada Tuhan, mereka bersungguh-sungguh, akhirnya Tuhan mengharuskan mereka keliling 40 tahun lamanya di padang gurun, sampai akhirnya Yosua membawa mereka masuk ke tanah Kanaan. Sampai di situ mereka akan menghadapi banyak sekali bangsa-bangsa yang ada di tanah Kanaan tersebut. Nah, salah satu musuh bebuyutan Israel adalah bangsa Filistin, di mana mereka bertemu dan berperang beberapa kali. Nah, bangsa Filistin, mereka memuja yang namanya dewa Dagon. Sedangkan bangsa Israel disertai oleh Tuhan. Bangsa Israel tuh pada saat mereka perang, mereka akan membawa namanya tabut perjanjian. Tabut perjanjian adalah suatu tabut di mana di atasnya ada malaikat bersayap yang terbuat dari emas. Di dalam tabut perjanjian itu terletak batu yang berisi 10 perintah Tuhan, 10 perintah Allah. Ada tongkat Harun dan roti mana. Jadi ketiga item ini dimasukin ke dalam tabut perjanjian. Tabut perjanjian ini sangat penting bagi orang Israel karena pada saat mereka berperang, mereka akan membawa tabut perjanjian ini, di mana itu melambangkan Tuhan menyertai mereka di setiap perang mereka. Nah, tabut perjanjian ini merupakan suatu hal yang dibawa kemana-mana oleh bangsa Israel. Nah, sebelum Koko mengajak kita berbicara lebih detail mengenai perperangan yang Daud melawan Goliat, Koko ingin mengajak kita untuk membaca satu ayat. 1 Samuel 14 ayat ke-47. Demikian firman Tuhan. Setelah Saul mendapatkan jabatan raja atas Israel, maka berperanglah ia ke segala penjuru melawan segala musuhnya, melawan Moab, Bani Amon, Edom, raja-raja Joba, dan orang Filistin. Dan kemanapun ia pergi, ia selalu mendapatkan kemenangan. Nah, kalau kita melihat peta yang ada di layar kita, kita tahu bangsa Israel melawan ke segala penjuru dari Moab, Bani Amon, Edom, Joba, dan orang Filistin. Jadi bangsa Israel bisa dikatakan harus berperang ke berbagai bangsa yang menduduki tanah perjanjian tersebut. Kita akan mulai langsung cerita tentang bagaimana pertempuran atau awal mulanya pertempuran antara Goliat melawan Daud ini. Nah, kita akan mulai dari cerita yang ditulis di Samuel 17 ayat 1. Judulnya Goliat menentang tentara Israel. Demikian firman Tuhan, orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul di Soko yang di tanah Yehuda dan berkemah antara Soko dan Azeka di Efes Damin. Ayat kedua, Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah Tarbantin. Mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin. Jadi asal mulanya orang Filistin datang ke tanah Yehuda. Di sana mereka berkumpul di suatu tempat namanya Soko. Di situ pas mereka berkumpul, Saul membawa tentara bangsa Israel untuk berhadapan dengan bangsa Filistin yang memasuki daerahnya. Nah, seperti yang kita tahu, Goliat maju menantang bangsa Israel. Goliat maju dan menantang dan berkata kepada bangsa Israel, kirim satu orang untuk melawan dia. Apabila Goliat kalah, maka bangsa Filistin akan tunduk kepada bangsa Israel. Dan sebaliknya, apabila bangsa Israel kalah, maka bangsa Israel harus tunduk kepada bangsa Filistin. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa Goliat datang
dan ngajak duel 1 lawan 1 kepada bangsa Israel. Kenapa Goliat dan bangsa Filistin nggak langsung saja menyerbu bangsa Israel dan untuk memenangkan peperangan ini? Apakah bangsa Filistin memiliki strategi tertentu untuk melawan bangsa Israel, ataupun apa makna di belakang ini? Sebagian orang mereka berpendapat bahwa itu karena bangsa Filistin takut dengan bangsa Israel, karena bangsa Israel terkenal sering memenangkan peperangan dan cara yang digunakan adalah keroyokan, rame-rame lawan rame-rame. Jadi mereka memiliki satu strategi, itu ya udah kita ngajak one by one aja. Jadi kalau kita duel, kalau mereka kalah ya mereka harus tunduk pada kita. Nah, setelah saya memahami dan mempelajari cerita yang ada secara lebih detail, saya menemukan jawabannya. Ternyata pendapat tersebut menurut saya kurang tepat. Ini alasannya. Misalnya hari ini saya adalah bangsa Filistin dan saya mau mengajak duel kepada bangsa Israel. Yuk 1 lawan 1. Belum tentu bangsa Israel mau 1 lawan 1. Kalau misalnya bangsa Israel tidak berani, kalau misalnya bangsa Israel merasa dan melakukan perhitungan, kalau kita one by one kita nggak bakal menang, ya udah kita langsung nyerang aja, ngapain harus one by one, biar kita kalahkan dia. Toh kita jago kok dalam strategi keroyokan. Tapi bangsa Israel pada saat itu juga tidak berani maju melawan bangsa Filistin. Kenapa? Karena mereka dulu-dulunya waktu lawan bangsa Filistin pernah kalah beberapa kali. Satu yang paling terkenal adalah dicatat di 1 Samuel 4 ayat 1b. Pada saat itu bangsa Filistin berkumpul di suatu kota yang namanya Efek, sedangkan bangsa Israel berada di seberangnya yang bernama kota Eben Haizer. Di situ bangsa Israel kumpul dan siap-siap berperang melawan bangsa Filistin. Keroyokan, rame-rame lawan rame-rame. Nah, pada saat itu apa yang terjadi? Bangsa Israel kalah. Bahkan 4.000 dari orang prajurit bangsa Israel tewas. Lalu bangsa Israel kabur balik ke kemahnya. Pada saat itu mereka bertanya-tanya, kenapa Tuhan mengizinkan bangsa Israel kalah pada saat itu? Lalu sebagian dari mereka terpikir, oh ya, mereka tidak membawa tabut perjanjian pada saat perang. Lalu disuruhlah di antara mereka untuk pergi ke satu daerah namanya Silo, di mana tabut perjanjian itu disimpan dan dibawa ke medan perang. Dan peperangan kedua terjadi dengan membawa tabut perjanjian. Nah, apa yang terjadi pada peperangan yang kedua itu? Ternyata bangsa Israel kalah, bahkan kalah telak. Tercatat 30.000 pasukan berjalan pada saat itu tewas. Bahkan ironisnya, tabut perjanjian yang dibawa oleh bangsa Israel pada saat itu direbut oleh bangsa Filistin dan dibawa pulang ke daerah mereka. Nah, kalau kita lihat, ada hal unik yang terjadi pada saat bangsa Filistin membawa tabut perjanjian Allah balik ke tanah Filistin. Nah, mereka membawa ke suatu kota yang bernama Asdod, di mana di sana terletak kuil Dagon. Dagon adalah dewa yang disembah oleh bangsa Filistin, seperti yang Koko jelaskan pada awal video tadi. Pada saat itu, tabut perjanjian itu ditaruh di kuil Dagon, diletak bersebelahan dengan patung Dagon. Nah, apa yang terjadi? Keesokan harinya, bangsa Filistin masuk ke kuil, menemukan patung Dagon tersebut tumbang atau jatuh ke tanah, ke lantai. Nah, pada saat itu bangsa Filistin mengangkat kembali patung Dagon itu dan diberdirikan. Dan kebesokan harinya, waktu mereka masuk ke kuil, mereka terkejut. Ternyata patung Dagon itu kembali terjatuh ke lantai. Dan pada saat ini, kepala dari patung Dagon itu terputus dan kedua tangannya juga terputus. Mereka menjadi sangat marah dan sangat takut. Mereka mengatakan bahwa tabut perjanjian Allah ini tidak boleh diletakkan di kota ini, harus segera dipindahkan ke kota lain. Dan pada saat itu mereka memindahkan tabut perjanjian Allah dari Asdod ke Gad, satu kota yang nama Gad. Gad adalah kota di mana Goliat berasal. Di situ apa yang terjadi pada saat tabut perjanjian Allah tiba di kota Gad? Di situ terjadi banyak penyakit kulit ya, atau mereka borok-borok, habis itu ada hama tikus dan sebagainya. Banyak sekali hal-hal aneh yang terjadi pada kota itu. Lalu imam-imam pada kota itu mengatakan, jangan taruh di kota ini, bawalah ke kota Ekron.
di salah satu kota yang ada di bangsa Filistin. Hal yang sama juga terjadi. Selama 7 bulan, tabut perjanjian Allah ada di bangsa Filistin. Akhirnya mereka memutuskan, dan mereka tidak ada satupun kota yang mau menerima tabut perjanjian Allah, karena dimanapun tabut itu pergi, maka akan terjadi wabah. Akhirnya mereka memutuskan, kembalikanlah ke bangsa Israel. Akhirnya mereka menggotong dan mengembalikan tabut itu ke bangsa Israel. Nah, kalau kita baca Perjanjian Lama atau kitab Hakim-Hakim, kitab sebelumnya itu kitab Hakim-Hakim, di situ ternyata ada satu kisah yang menarik. Itu terjadi antara bangsa Filistin melawan salah satu orang yang bernama Simson. Kita pasti pernah dengar cerita di mana Simson itu adalah orang yang kuat, di mana dia melawan bangsa Filistin. Nah, singkat cerita, Simson akhirnya dikhianati oleh Delila, di mana akhirnya dicukur rambutnya, hilanglah kekuatannya, matanya dicongkel menjadi buta. Mereka ditangkap, Simson ini ditangkap oleh bangsa Filistin dan dibawa ke kuil Dagon. Dan kuil Dagon ini adalah kuil yang sama, di mana singkat cerita Simson itu diikat tangannya, dan dia terakhir minta kepada Tuhan, kembalikanlah kekuatanku, karena dia akan menghajar bangsa Filistin. Dan akhirnya dia menghancurkan 2 tiang yang ada di kuil Dagon tersebut. Akhirnya kuil Dagon rubuh dan membunuh Simson dan orang-orang Filistin yang ada pada saat itu. Jadi kalau kita baca Alkitab, ternyata ceritanya sambung menyambung. Nah, kita kembali ke era zamannya Daud dan Saul. Nah, kita simpulkan bahwa bangsa Israel ini pernah kalah melawan bangsa Filistin, di mana bangsa Israel waktu itu keroyokan, rame-rame lawan rame-rame. Terbukti, rame-rame lawan rame-rame tidak menjamin bangsa Israel pasti menang. Pertanyaan Koko kepada adik-adik, berapa lama si Goliat ini maju dan mengolok-olok bangsa Israel? 1 Samuel 17 ayat ke-16. Demikian firman Tuhan, orang Filistin itu maju mendekat pada pagi hari dan pada petang hari. Demikianlah ia tampil ke depan 40 hari lamanya. Selama 40 hari berturut-turut, orang Filistin ini maju dan mencemooh bangsa Israel. Pagi dan petang selama 40 hari. Mirip dengan kita minum obat, pagi sekali, petang sekali. Itulah yang dilakukan oleh bangsa Filistin. Ini menandakan apa? Bangsa Filistin benar-benar tidak berani menyerang secara keroyokan. Tapi kenapa dia tidak berani menyerang? Karena kita lihat, kalau ada orang yang bisa konsisten 40 hari nggak berani nyerang, itu cuma ngomel, itu menandakan apa? Dia pasti nggak berani nyerang. Kalau dia berani nyerang, dia mungkin 1 hari 2 hari nantang orangnya nggak mau meladenin, udah langsung nyerang. Kenapa dia nggak nyerang selama 40 hari? Karena dia tidak berani maju. Kenapa tidak berani maju? Jawabannya ada di 1 Samuel 17 ayat 3. Di awal-awal ternyata ada jawabannya. Nah, kita lihat jawabannya. Samuel 17 ayat 3, demikian firman Tuhan. Orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini, dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana, dan lembah ada di antara mereka. Di antara mereka, lembah itu adalah dataran rendah. Jadi mereka ada di bukit sini dan di bukit sini. Di tengah-tengahnya adalah lembah. Nah, kenapa bangsa Filistin tidak berani maju selama 40 hari untuk menyerang bangsa Israel? Karena mereka ada di bukit dan di bukit. Apabila bangsa Filistin turun dari bukit dan mau naik bukit untuk melawan bangsa Israel, maka mereka akan kalah posisi. Karena bangsa Israel berada di atas, mereka di bawah. Mereka akan gampang untuk dibunuh, dilemparin batu, dilemparin dipanah dan sebagainya. Mereka akan kalah karena mereka akan disadvantage, mereka akan di posisi yang lemah. Lalu kenapa bangsa Israel selama 40 hari tidak berani menyerang bangsa Filistin? Karena bangsa Filistin juga berada di bukit. Jadi kalau apabila bangsa Israel keluar dan menyerang, maka bangsa Israel akan kalah posisi karena bangsa Filistin di atas, Israel di bawah. Itu sebabnya mereka kedua belah pihak bertahan selama 40 hari, tidak saling menyerang, mereka hanya berprovokasi. Tujuan dari bangsa Filistin, strateginya adalah memancing agar bangsa Israel akhirnya keluar menyerang, sehingga mereka bisa bertempur di dataran rendah.
Nah, kita akan melihat penampakan seorang Goliat itu seperti apa yang membuat bangsa Israel menjadi takut. Itu tertulis di 1 Samuel 17 ayat keempat. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat dari Gat. Tingginya 6 hasta sejengkal atau kurang lebih sekitar 3 meter. Ketopong tembaga ada di kepalanya. Nah, ini yang namanya ketopong, itu helmnya. Dan ia memakai baju zirah yang bersisik. Berat baju zirah ini 5.000 shikal tembaga atau kurang lebih 57 kg. Berat banget. Dan dia memakai penutup kaki dari tembaga, dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Ayat ketujuh, gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun, dan mata tombaknya itu 600 shikal besi beratnya atau kurang lebih 6,8 kilo. Dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Yang ke-45, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Nah, kita bisa melihat bahwa Goliat ini dia full item, artinya semua item dia sudah lengkap. Oleh sebab itu, pada saat Goliat tampil di depan orang Israel menjadi takut. Bahkan Saul jadi ciut dan dia tidak berani. Bahkan dia berkata, tidak ada seorang pun dari bangsa Israel yang sepadan untuk melawan si Goliat ini. Nah, namun singkat cerita, seperti yang kita tahu, bahwa ada seseorang yang namanya Daud. Dia waktu itu disuruh oleh ayahnya Daud untuk mengantar makan kepada kakak-kakaknya yang ada di medan perang. Singkat cerita, dia mendengar cemoohan Goliat dan dia menjadi marah dan ingin berperang melawan Goliat. Singkat cerita, si Daud ini mengatakan kepada Raja Saul, dia berkata dia ingin pergi dan berperang melawan si Goliat ini. Namun Saul mengatakan kepada dia di 1 Samuel 17 ayat 33, demikian firman Tuhan. Ayat 33, tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedangkan dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Bahkan Saul sendiri meragukan si Daud. Sedangkan Daud mengatakan pada saat dia menjaga ternaknya atau domba-dombanya, pada saat ada binatang buas seperti singa atau beruang menyerang, maka Daud akan membunuh singa dan beruang tersebut dan melindungi domba-dombanya. Lalu Daud berkata di ayat ke-36, baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin ini yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Artinya, Daud pada saat itu mengatakan nasib dari si Goliat ini akan sama seperti beruang atau singa. Dia akan dikalahkan oleh si Daud. Daud begitu beriman dapat mengalahkan Goliat. Singkat cerita, Saul akhirnya merestui si Daud untuk pergi melawan si Goliat. Namun Saul mengatakan, Saul menanggalkan bajunya, baju perangnya, dan memakaikannya kepada si Daud. Bahkan topinya, helmnya semua dikasihkan dan pedangnya dikasihkan kepada Daud. Namun apa yang terjadi? Daud tidak dapat berjalan karena terlalu berat dan dia tidak fleksibel, artinya dia tidak mau. Kita akan membahas dan mengenal bahwa macam-macam tipe prajurit yang ada tertetap di dalam Alkitab. Nah, yang Koko pelajari, setidaknya ada 3 jenis prajurit yang diceritakan di Alkitab. Yang pertama adalah pasukan berkuda, pasukan berjalan kaki, dan pasukan penembak. Pasukan penembak itu seperti yang pemanah atau yang menggunakan umban. Nah, seperti yang kita ketahui, alat perang yang digunakan Daud pada saat itu adalah umban. Nah, umban ini bukan ketapel yang kita tahu di Indonesia. Kita seringkali waktu sekolah minggu diceritakan Daud menggunakan ketapel untuk menembaki si Goliat. Sebenarnya bukan. Yang digunakan adalah namanya umban. Umban ini adalah alat perang pada saat itu di Israel. Umban kalau kita lihat di internet, dia bentuknya adalah terbuat dari kulit dan kita harus masukin batu dan diputar-putar dan dilempar. Dan pada saat itu dia mengenakan jidatnya si Goliat dan akhirnya Goliat jatuh dan akhirnya dipenggal menggunakan pedang si Goliat itu. Nah,
Daud dia memilih menggunakan umban. Dia tidak memakai baju perang atau pedang dan sebagainya. Pada saat musuh memilih prajurit yang datang perang menggunakan pasukan berjalan kaki seperti Goliat, menggunakan pedang dan tombak, maka Daud bijaksana. Dia tidak menggunakan pedang dan tombak. Karena pada saat Daud menggunakan pedang dan tombak, maka Daud akan kalah karena dia tidak memiliki kekuatan seperti si Goliat. Oke, kita lihat dulu. Goliat ini keunggulannya apa? Badannya besar, tinggi, kuat. Dia menggunakan senjata yang lengkap. Tapi kelemahannya apa? Geraknya lambat. Karena bajunya itu, pelindungnya itu beratnya 60, tombaknya sekitar hampir 6 kilo atau 7 kilo. Dan segala perlengkapan yang ada itu membuat dia menjadi berat. Dan dia harus melakukan perperangan dalam jarak dekat karena dia menggunakan pedang ataupun tombak. Sedangkan Daud dia memilih menggunakan umban. Umban ini dia menggunakan batu dan dia sangat ringan. Jadi apa yang dibawa itu sangat ringan dan dia sangat lincah. Artinya untuk Daud bisa menang melawan Goliat, kuncinya adalah Daud harus menjaga jarak. Karena pada saat dia menjaga jarak, si Goliat ini tidak akan bisa menebas si Daud. Dan yang kedua, dia harus lincah. Artinya dia harus melihat timing yang benar untuk melempar batu ke kepalanya si Goliat. Nah, unsur kekalahan utama dari si Goliat adalah dia menganggap remeh musuhnya. Dia menganggap si Daud ini bocah mau lawan saya dan sebagainya. Akhirnya tanpa terantisipasi, Daud meluncurkan lemparan. Akhirnya batu itu menancap di antara dua mata itu, dahinya, dan tumbanglah si Goliat. Dan Daud mengambil pedang yang ada pada Goliat dan dipenggallah kepala Goliat dan diangkat ke atas. Singkat cerita, semua bangsa Filistin pada saat itu ketakutan dan lari. Dan bangsa Israel akhirnya pergi dan mengejar bangsa Filistin itu. Di sini Koko ingin mengambil kesimpulan dan Koko akan mengambil contoh dari 3 karakter yang ada di cerita ini. Pertama Saul, Goliat, dan Daud. Saul adalah orang yang merendahkan bangsanya sendiri. Dia mengatakan tidak ada satupun dari bangsa Israel yang mampu menghadapi si Goliat, dan dia membesar-besarkan kehebatan Goliat. Sama seperti kita pada saat kita menghadapi pandemi COVID-19, ada tipe-tipe orang yang membesar-besarkan si virus corona ini. Matilah ada corona ini, aduh cilaka ada COVID-19, saya nggak mau keluar rumah, saya nggak mau beraktivitas, saya tidak mau berkarya, saya takut, saya mau diam saja dan sebagainya. Dia merasa takut sekali dengan COVID-19 dan gelisah. Akhirnya membuat dia merendahkan diri sendiri, memandang rendah kekuatan diri sendiri. Saya tidak bisa berkarya, saya tidak bekerja, saya tidak bisa ini dan itu. Akhirnya dia mengasihani diri sendiri dan dia tidak berkarya dan takut. Ini adalah tipe-tipe orang yang takut menghadapi COVID-19. Tipe kedua adalah orang seperti Goliat. Goliat ini adalah tipe orang yang membanggakan diri sendiri, merasa pede dengan daya tahan tubuh sendiri, dan merendahkan musuh atau merendahkan si COVID-19. Nah, ada orang yang mengatakan, aduh fisik saya kuat, saya masih muda, saya masih fit, dan saya tidak takut dengan COVID-19. Alah, COVID-19 ini apalah, dan saya tidak mau memakai masker, saya nggak perlu cuci tangan, saya nggak perlu hand sanitizer, dan sebagainya. Inilah tipe-tipe yang sombong, seperti si Goliat ini. Nah, tipe ketiga adalah tipe seperti Daud. Nah, Daud ini, dia spesial pada saat dia menghadapi si Goliat. Dia mengatakan satu hal, di 1 Samuel 17 ayat 45, dia mengatakan demikian. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Jadi dia datang dengan nama Allah. Artinya apa? Daud mengandalkan Tuhan. Yang kedua, dia adalah orang bijak. Dia tahu kalau dengan badan yang kecil, dia tidak akan mungkin menang melawan si Goliat yang badannya besar dengan cara combat, perang pedang melawan pedang. Akhirnya dia memilih senjata lain, yaitu dengan cara dia menggunakan umban dan akhirnya dia menang. Artinya dia memilih alat yang
dia lebih fasih dan dia memiliki kemungkinan untuk counter attack strategi dari si Goliath ini. Kita pada saat menghadapi COVID-19, kita tidak boleh terlalu pesimis seperti Saul atau terlalu optimis seperti si Goliath. Artinya kita tidak takut sama sekali. Kita harus selalu mengandalkan Tuhan sama seperti Daud. Dan yang terakhir, kita harus bijak. Artinya apa? Kita harus tahu COVID-19 ini dia kekuatannya apa? Dia bisa menyerang lewat udara, mulut kita keluar atau hidung. Maka kita harus pakai masker. Dia dapat berada di permukaan benda-benda sehingga waktu kita pegang dan kita makan dan menyentuh mulut dan hidung kita, mata kita dapat tertular. Maka kita harus menggunakan hand sanitizer. Kita harus rajin mencuci tangan. Dan virus ini dapat dicegah dengan kita menjaga jarak dan sebagainya. Kita harus mengandalkan Tuhan sama seperti Daud, tetap dekat dengan Tuhan. Kita harus bijak seperti Daud, menerapkan protokol kesehatan, olahraga, makan yang sehat, tidur yang cukup dan sebagainya. Jadi Koko ingin sharing pada kita bahwa perjanjian lama ini sebenarnya kalau kita gali dan kita bahas itu sangat menarik. Bahkan kita dapat mendapat pelajaran penting dan dapat kita implementasikan pada situasi sekarang ini pada saat kita menghadapi COVID-19. Koko berdoa segenap pemuda-pemuda yang ada di sini pada saat kita mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini, untuk kita selalu berjaga-jaga. Ingat, kita harus sama seperti Daud dalam menghadapi COVID-19 ini. Tetap bersekutu dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, minta perlindungan, dan kita harus bijak seperti Daud. Kita harus menggunakan protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan membawa hand sanitizer. Jadi kita jangan sampai seolah-olah menjadi Goliath. Kita menganggap remeh, COVID-19 ini apa? Saya kan masih muda, daya tahan saya tubuh itu kuat, kena pun tidak apa-apa. Belum tentu. Jadi saya mau ingatkan agar semua di antara kita tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada, dan kita harus selalu dekat dengan Tuhan. Sampai di sini sharing pada sore hari ini. Koko tutup dengan doa. Terima kasih Tuhan atas hikmat-Mu yang Kau berikan kepada hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu percaya Tuhan, firman yang keluar dari mulut hamba ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Orang yang mendengarkan sharing pada sore hari ini Tuhan akan mendapatkan sesuatu Tuhan. Dia akan mengerti Tuhan. Kami berdoa setiap orang yang mendengarkan firman-Mu pada sore hari ini Tuhan akan tertarik untuk menggali firman-Mu Tuhan dan membaca firman-Mu Tuhan. Dan mereka yang dulunya tidak suka dengan perjanjian lama akhirnya akan mulai tertarik dan membaca. Biarlah Kau berikan hikmat kepada mereka untuk membaca, untuk mengerti cerita-cerita yang ada, dan mereka dapat mengambil pelajaran penting yang dapat mereka aplikasikan dalam kehidupan mereka sehari Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan, kami berdoa Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.